sini kemarin. Terus kemarin lusa, kemudian terus kemarin ada dari Sudan. Saya sholat masih di sana. Kemudian sekarang tamu terhormat dari Sumatera Barat. Terima kasih nih Pak Kiai. Enggih. Sama saya juga terima kasih berkenan rawuh di desa. Monggo kali diminum. Nggih, saya pengen mendengar apa yang bisa saya bantu beberapa menit ke depan. Kan nggak sehari. Monggo, silakan. Izin Pak Kiai. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wasyukuranillah salatan wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Mukarram wal mukarram Bapak Kiai kita yang sudah berkenan menerima kedatangan kita dari Sumatera Barat yang didampingi juga oleh Ibu Ismaini dari Dinas Koperasi Bidang Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah Pak Kiai, kami datang ada berenam dari berbagai lembaga. Komandannya adalah Ibu Foni namanya Pak Kiai, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumbar. Terus beliau staf khususnya Gubernur di bidang ekonomi syariah selaku Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi Syariah Pak Kiai. Terus beliau juga diutus langsung oleh Direktur Bank Nagari Pak Kiai yang sedang berjuang untuk konversi dari konvensional ke syariah. Mohon maaf Pak Kiai juga. Harus Sumatera Barat. Harus. Izin Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Ada juga dari PT Sukovindo, beliau BUMN Pak Kiai yang mendampingi seluruh kegiatan kita di Sumbar untuk kualitas mutu dan sebagainya. Ini ada kabak dari anggotanya Bu Foni. Saya sendiri Pak Kiai ayah dari Jawa Tengah, Salatiga. Salatiga. Ibu orang Padang. Dirasa pulang kampung juga ya. Ngapak. Salatiga itu kabarnya katanya nggak pernah dapat 10, salah 3 terus gitu. Salah. Pak Kiai, salah satu kunjungan kami ke Jawa Timur adalah berkunjung bersilaturahim dengan pesantren kita ini dalam rangka kami ingin mendapatkan sesuatu Pak Kiai, utamanya tentang bagaimana pengembangan ekonomi pondok pesantren. Kalau kami baru masuk tadi, Masya Allah, kagumnya luar biasa Pak Kiai. Lurus jauh ke dalamnya, luas areanya, dan kiri kanannya kami disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang memang sudah kelihatan. Di sini ada sektor ekonomi pondok yang bergerak. Kami tadi juga diinformasikan oleh Bu Isna ini ada program Pemprov OPOP namanya, One Pesantren One Product. Masya Allah, juga ada tren ya ekonomi pesantren. Kita di Sumbar Pak Kiai juga akan mengembangkan ekonomi pesantren. Kemarin kita sudah 1 kali berkegiatan melalui Bank Indonesia, Habit Trend namanya, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Nah tentu untuk lebih cepatnya pergerakan ekonomi pondok, makanya kami dalam kunjungan ini memilih pondok Pak Kiai ini untuk belajar ke sini Pak Kiai. Tentu kami ingin dapatkan kiat-kiatnya, bagaimana pengembangan ekonomi pondok sebesar ini. Kalau dilihat segala sesuatunya, Masya Allah, ini betul-betul sudah layak dijadikan soko guru bagi kita yang di Sumatera Barat ya Bang ya. Nah saya kira sekilas itu Pak Kiai dari maksud dan tujuan bersilaturahim kepada Pak Kiai, belajar. Kami berharap hendaknya terus dapat berkunjung ke sini, dan juga sewaktu-waktu Pak Kiai meluangkan waktu untuk ke Sumatera Barat. Alhamdulillah juga Pak Kiai, gubernur kita itu karakteristiknya seorang ulama Pak Kiai. Panggilan kita di Sumbar kepada beliau itu Buya gitu. Nah dalam keseharian beliau memang cenderung berdakwah. Kalau bicara ekonomi lebih ke ekonomi syariah dan sebagainya. Maka beliau sangat mendukung sekali kunjungan ke pondok pesantren ini. Sebagai pengantar itu Pak Kiai, dan mohon ditambahkan oleh Ibu Foni sebagai perpanjangan tangan langsung dari Pak Gubernur. Silakan Bu Foni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nanti di Sumatera Barat, dan Pak Kiai nanti jangan bosan-bosan, mungkin ada
ada yang pertanyaan kami sebagai seorang pejuang yang baru berjuang untuk permasalahan ini di Sumatera Barat. Dan kita lihat di sini, even tidak ada ekonomi keuangan syariah pun pasti tetap karena memang basic dari pesantren itu ada di Jawa Timur ini. Mungkin perkenan Pak Kiai nanti membagi tip dan triksnya untuk bisa melaksanakan ini. Mungkin itu dari kami nanti sembari diskusi dan melihat bagaimana kondisi sebenarnya yang ada. Terima kasih Pak Kiai. Sedikit tambahan ya Bang. Terima kasih nih kita sebenarnya ya kan memang lebih banyak setelah ini mohon Pak Kiai dalam kaitan bagaimana awal pengembangan pondok pesantren dalam berbasis untuk ekonomi, apalagi mengembangkan ekonomi yang berbasis syariah itu. Nah, tentu bagi kita di Sumatera Barat yang juga filosofinya mungkin sudah Pak Kiai tahu adat pasandi syarak sandi kitabullah, tentu ini turunan dan implementasinya itu tentu harapan kita bisa untuk mendapatkannya baik secara filosofi ataupun secara teknis nanti mungkin dengan tim-tim teknis Pak Kiai kami bisa berkomunikasi gitu. Oke. Itu Pak Kiai. Terima kasih. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama ala nihayat al-kamalika wa jadikan ini. Bapak Ibu yang sangat kami Muliakan. sayang tidak bisa menyebut nama yang terhormat satu persatu Yes. tanpa mengurangi rasa hormat. Yang pertama, mewakili pesantren bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kami mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, datang beberapa tamu dari wilayah yang secara imajiner saya kenal Sumatera Barat. Politiknya khas. Masya Allah. Benar sekali Pak Kiai. Benar sekali. Kalau banyak teman-teman berjalan ke timur, Iya. Sumatera Barat berani sendiri ke barat. Masya Allah, luar biasa. Semoga demikian terus Pak Kiai. Ini karakter Kalau minat. yang memang diperlukan. Biasanya kalau orang ke timur, kita cenderung ke timur. Iya benar. Ke utara, ke timur. Jarang ada rombongan ke timur, kemudian Sumatera Barat juga ikut. Syukran Pak Kiai. Ini karakter yang penting bagi seseorang yang pengen melakukan sesuatu. Ya. Oleh karena itu siang hari ini kami merasa sangat berbahagia panjenengan rawuh di tempat kami. Kita bermohon kepada Allah muka-muka rawuh panjenengan membawa keberkahan. Amin. Sekaligus permohonan maaf karena mendadak Ibu ngabarnya sehingga penghormatan kami nggak selayaknya. Maksudnya harus lebih kita muliakan, tapi ngelipet ya belum masak. Masak itu belum mateng. Kami memohon kepada Allah muka-muka rawuh panjenengan walaupun sedikit ada sesuatu lah yang bisa kita tularkan. Kemudian yang selanjutnya sebenarnya tidak ada yang istimewa di pesantren ini. Kan di sana ada tulisan pesantren biasa saja. Tapi dimaksudkan untuk santri-santri yang bercita-cita luar biasa. Jadi pesantrennya biasa, santrinya saja yang pengen jadi luar biasa. Yang kedua, kalau pesantren ini tumbuh, saya berbahagia karena ini tumbuh dari tataran paling bawah. Dari sebuah rumah, kami pendatang, istri juga pendatang. Kami mengontrak sebuah rumah. Ya, dalam keadaan semuanya tidak mungkin. Sekedar membeli tanah 1-2 meter rasanya tidak mungkin. Tapi mungkin watak
Sumatera Barat kami miliki. Ngeyel gitu kan. Ngeyel dan optimisme. Terus enggak pantang mundur. Ternyata itu membuka seluruh kemungkinan. Jadi karakter yang yakin itu yang diperlukan. Sehingga dulu segala sesuatu yang nggak mungkin itu mungkin semua. Padahal apa yang kami lakukan dulu di awal sampai hari ini sama. Nggak ada yang misalnya lebih bekerja keras, lebih kreatif, lebih enggak. Ya biasa saja seperti itu. Tapi semuanya terbuka dengan sendirinya. Nah, saya ingat hadisnya Nabi yang kita semua barangkali hafal. Ana inda abdi dzannibi. Aku menurut prasangka hamba. Ketika kita yakin, kita percaya padanya bahwa pintu-pintunya akan dibuka, Allah akan buka. Ada orang yang luar biasa, pintu terbuka, tapi berdasarkan keyakinan, berdasarkan kecerdasannya, sama terbuka. Tapi ini akan menuju ke arah kesombongan. Tapi ketika pintu terbuka karena kita berprasangka baik dengan Tuhan, itu justru semakin berendah hati. Setiap tahapan perkembangan justru mengingatkan kita, betapa hadirnya Tuhan dalam setiap urusan kita. Ya, ini yang kami alami. Tentang kaitannya dengan ekonomi juga sebetulnya biasa. Ibu Khofifah luar biasa memberikan dorongan Wan pesantren, Wan Perdak itu memberikan motivasi kepada kami. Betulnya kesadaran untuk mandiri kan, substansi ekonomi itu kan sebenarnya mandiri. Sejak awal kita pengen nggak gantungkan orang, karena ini bukan hanya berkait dengan perkembangan pesantren, tapi berkait dengan akidah. Ketika kita banyak menghadirkan orang dalam keinginan kita berkembang, semakin kecil Tuhan hadir dalam hati kita. Dan menurut saya berbahaya karena kita akan selalu orang lain, seakan-akan tanpa dia kita tidak bisa berkembang. Nah, ini yang kami jaga sejak awal. Hingga mungkin sedikit cerita itu, ketika kami merintis dulu, kami cari rosokan, ngasak itu padi yang sudah dipanen. Benar sekali. Kita ambil sisanya, bukan untuk hasil dari itu. Saya ingin menunjukkan kepada Tuhan gitu kan. Tuhan itu kan hadir dalam setiap urusan kita kan. Kalau kita berbincang 3 orang, Allah Robi'uhum yang keempat. Kalau kita berbincang 5 orang, wa huwa sadisum, yang dia yang keenam. Jadi Allah selalu hadir. Bahkan ketika kita hadir seperti ini dan kita berbincang-bincang tentang banyak hal, Allah hadir. Dan Allah akan mengabarkan kepada kita tentang itu loh yang kamu rencanakan bersama teman-temanmu. Akan mengapresiasi itu. Nah, itu yang saya tujukan ketika kita cari rosoan. Akhirnya terbuka. Termasuk ketika kita membuat koperasi, kita membuat ini di depan ini kan produk kita. Nanti bisa dirasakan. Ada berapa item ya? Berapa? Sekitar 25 ya. Macam Dan ini juga nggak sengaja. Nggak sengaja tuh buat di planning macam-macam itu. Tidak. Semuanya mengalir gitu aja. Mengalir, ya gini. Alat-alatnya juga mengalir saja. Nggak, kalau kita ingin, kemudian ketika kita ingin kuat itu seakan-akan Tuhan memilihkan temannya, memilihkan alatnya, memilihkan tokohnya. Jadi semuanya serba matic. Ini yang ketika niat itu kita pasangkan. Jadi sampai hari ini alhamdulillah pesan kita, kalau ini tumbuh juga karena Allah, tidak karena berburu proposal ke sana kemari. Jadi sangat mandiri. Ini yang kami membahagiakan. Pesantren ini tumbuh dari bawah, kesadaran ekonomi sangat penting, bukan hanya untuk punya duit, tapi untuk menegakkan akidah di dalam diri kita. Oleh karena sampai hari ini kita sedang berpikir keras, apakah program pupuk
KOPOP ini itu pesantren perlu memiliki usaha yang besar misalnya, atau pesantren ini cukup punya beberapa usaha yang untuk melengkapi pendidikan yang dilakukan di sekolah. Kalau saya itu lebih cenderung pesantren ini tidak perlu punya usaha besar. Pasti sulit membagi cara berpikir pesantren kemudian cara berpikir ekonomi. Itu nggak mudah. Membagi pikiran saja sudah nggak sulit, membagi tenaganya juga sulit. Oleh karena itu kami beristihad, pokoknya pesantren punya usaha sebagai kelengkapan untuk memberikan contoh, memberikan pelajaran kepada para santri. Ini loh jenis usaha yang pernah itu. Apa perikanan, apa perdagangan, apa produksi seperti ini dan macam-macam. Apa jualan di pagi hari dan semua yang mengelola santri. Nah, dalam rangka memberikan pengalaman seperti itu. Nah, kalau menurut saya kita nggak perlulah membuat perusahaan besar di pesantren. Kalau misalnya pengen besar ya oke lah di luar sana kita membuat usaha yang besar. Kita punya ruko misalnya di sana untuk kerjasama dengan Samsat, bayar pajak. Kemudian kita juga menjual produk kita di luar. Kita punya beberapa ruko di luar. Tapi semangatnya adalah sebagai sebuah kelas untuk melengkapi kelas-kelas formal yang ada di lembaga pendidikan kita. Gitu. Tidak menjadi sebuah usaha yang pengen besar. Tapi ya karena diatur manajemen ya kontribusinya cukup besar karena ekonomi Korea protektif. Misalnya 2.500 santri nggak oleh belanja di luar. Ini cukup signifikan itu untuk cukup signifikan itu bisa untuk membeli tanah, membeli macam kan tiap bulan bisa ratusan juta ya. Dari ekonomi protektif. Santri kan jajannya banyak. Dan itu ya rotinya kita suplai sendiri terus macam-macam. Masyarakat pemberdayaan tugas pesantren kecuali pendidikan kan ada dakwah, ada pemberdayaan masyarakat. Itu mungkin ada 10 atau 15 orang yang setiap hari mengirimkan makanan ke pesantren sekitarnya ini. Makanya kalau pesantren libur, masyarakat ngeluh, pusing. Karena tidak bisa menjual. Nah, itu diantaranya apa yang kami lakukan. Nanti bapak-bapak bisa ya lihat-lihatlah. Termasuk melihat tanaman. Tanaman. Kemarin Pak Zainul Majdi senang sini nanti Januari mau kesini lagi katanya. Udah 2 kali ini datang sini. Nanti Januari akan serius datang sini. Apalagi beliau sekarang lagi senang dengan lagi berkhidbah dengan Perindo. Nggih, Perindo nggih. Nah, itu yang sekilas tentang pesantren kita. Semoga-moga nanti panjenengan bisa ada sesuatu yang bisa dipetik. Tapi ya pasti di Sumatera Barat sudah ada semuanya. Nah, cuma panjenengan berendah hati aja untuk melihat yang lain. Ya di Sumatera Barat wah top pokoknya. Kita sering mengikuti perkembangan politik, perkembangan lain-lain di Sumatera Barat. Perda-perda sering kita baca di sana. Semangatnya luar biasa. Makanya kalau ekonomi syariah baru akan menggeliat itu salahnya siapa? Nah, harus lebih harus lebih Sumatera Barat kok ekonomi syariah baru sekarang itu ya apa itu? Mestinya harus menjadi uswah ya, bagi seluruh provinsi yang lain Sumatera Barat. Kita juga kerjasama dengan BSI untuk seluruh aktivitas ekonomi, termasuk pembayaran seluruhnya ekonomi bekerja sama dengan BSI Syariah. Di itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal yang perlu didiskusikan, monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan. Tapi secara garis besar tadi apa yang ada di pesantren kita. Dulu kita rumah ngontrak di sebelah sana.
Sekarang ya mungkin baru 10-an hektar, belum banyak. Jadi kalau dihitung dari dulu sudah besar. Santri dulu dari 1, sekarang 2.500 lah. 1. Nah ini kalau dihitung, kalau kan banyak pesantren misalnya di Lirboyo bisa lebih dari 10.000. Darul Lughah di Pasuruan ini bisa 20.000. Kita hanya 2.500. Tapi melihat dari 1 ini yang masalahnya. Yang membuat kita bergembira gimana dulu 1 kemudian jadi 2.500 seperti sekarang ini. Dari rumah yang kita kontrak. Tentu ya tadi ada semangat yang saya alami itu, yang saya alami ya semangat mandiri sejak dulu. Dulu sejak belum pesantren ini belum ada masih kontrak, kita jualan bensin, jualan rokok. Di sini dulu kan Pak, ini orang nganggur semua di kampung ini. Anak pengangguran itu banyak, tidak ada orang sholat, kalau orang meninggal itu ya paling orang pada melekan tapi pakai judi. Kalau siang gini udah banyak janduman di belakang-belakang gitu. Sehingga dengan pesantren yang masih nyewa rumah tadi, kita buat ajak anak untuk membuat toko kecil, jualan rokok, jualan koran, jualan permen itu. Akhirnya terbuka semangat untuk bekerja, mengurangi pengangguran, gitu, jualan bensin dan seterusnya. Itu yang pernah kita lakukan dan alhamdulillah sampai hari ini seluruh keluarga besar pesantren Al Amanah gemuk semua. Sudah gemuk sehat. Terima kasih atas kerawannya, atas perhatiannya. Mohon maaf akhiran, wallahu fiqil a'matarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe ya. Saya punya vlog ini. Tolong nanti di subscribe. Ya Ustaz Kundaru, nanti kalau nggak tambah nanti kita telepon. Perlu disampaikan subscribe itu gratis loh. Moga Tian. Moga Ibu, moga santai saja. Ini ada Bunyai. Masya Allah. Ini. Kalau di Sumatera Barat ada ketela. Ini makan kita waktu kecil. Oh, gitu. Ini memang kita buat untuk reuni ya. Moga. Kita besar dengan ini nih Pak Kiai. Singkong. Moga. Sekarang Tolong dibuka, Dok. Terus moga ini produknya. ini produk kita nih Pak. Nggih. 25 jenis. Jenis usahanya apa saja Pak Kiai di samping Ini ini? apa ya namanya ya tadi ada kerjasama dengan Samsat di Grogol. Kemudian yang kedua kita jualan semacam kafe ya, punya kafe di luar. Pajak dalam? Payment point ya Pak. Pajak nih, pajak dan pengiriman barang. Apa itu? Ekspedisi ya. Ekspedisi. Nggih. Oh ya ini udah ada di sini. Nggih. Belum besar tapi sudah jalan. Halo? Bertasop ada. Usaha bertasop. Belum. Jadi mungkin dengan rawuhnya panjenengan kita biasanya inspirasinya justru dari tamu-tamu. Iya betul. Ini santrinya di mana aja Pak Kiai? Datangnya atau tinggalnya? Enggak maksudnya masuk ke sini ke pondok ini. Ya, kalau pesantren itu tumbuh dari bawah ya Sidoarjo, Gresik, Surabaya paling banyak. Tapi sudah mulai ada dari Sumatera, dari Papua, dari Bali, dari Kalimantan. Ada dari luar provinsi. Sudah banyak. Dia berapa tahun di sini Pak Kiai? Sudah 30 tahun ini. Masya Allah. Nggih, 30 tahun. Baru ulang tahun kemarin. Nggih. Agustus kemarin kita baru ulang tahun yang ke-30. Alhamdulillah. Proses belajar di sini berapa waktu Pak Kiai? Ada 7 yang kelas Kan 7 SMP
sampai SD sampai aliyah. Jadi biasanya yang mukim itu kelas 1 SMP ya 6 tahun. 6 tahun. Terus programnya akan berbasis program. Ada program Kutubuturos seperti di pesantren Talab. Kemudian ada STE, Tahfidz Entrepreneur, kemudian Sain, kemudian media sosial. Ada 6 program ini. Bahasa di sini Ada. Ya. Jadi kebetulan ini yang dari Sudan. Tadi kita untuk memperkuat native speaker. Dari Sudan. Karena bahasa Arabnya bagus, lebih bagus Sudan ketimbang Mesir. Anak kita di Mesir ada 30 santri-santri kita yang di Mesir. udah beasiswa itu Pak ya. Beasiswa kan banyak nggih. Iya. Ada yang beasiswa kita belum menyekolahkan, cuman anak-anak sudah Moga-moga di sekitar. Nggih, mengerti nanti. Nggih. Monggo Ibu, monggo. Pak ya, sama Pak ya. Nggih, monggo. Kalau ini bukan opop lagi nih, udah bukan uang lagi gitu. Sudah multi produk. Nggih, karena opop itu buah saja. Semacam gerakan aja. Iya, tapi yang penting motivasinya kan. Motivasinya. Nanti kalau motivasi ada akan muncul. Motivasi untuk mandiri. Iya, untuk mandiri itu kan kuncinya di situ aja. Jadi akan lebih ini dia. Walaupun secara teknis bisa melakukan produk, tapi nggak mesti harus usaha itu langsung hari ini jual besok laku. Kadang butuh 5 tahun baru eksis. Nah, itulah diperlukan endurance, semangat yang terjaga terus-menerus dari 0 tahun sampai 5 tahun. Nah, itu yang diperlukan motivasi itu. Itu sekolahnya juga ya. Iya, itu yang paling sulit. Sekolah entrepreneur kan kadang-kadang mereka kalau sudah usaha terus itu laku. Jarang yang betul. Ya mesti harus ada proses bagaimana membranding, kemudian membuat diferensiasi. Itu kan yang sulitnya di situ. Merubah karakter, watak seorang untuk selling itu kan nggak mudah. Nggih. Nah itu yang mungkin perlu. Walaupun secara teknis menguasai, tapi kalau nggak sulit loh menjual. Tidak dipraktekkan itu tidak jadi juga. Nggih, makanya sekolah-sekolah saya sering lihat sekolah-sekolah seperti Ciputra itu mengajarkan mahasiswanya untuk selling, menjual hal yang kecil di stasiun, di terminal. Karena ya kalau nggak biasa izin, yang kemudian meremehkan hal yang kecil. Padahal dari kebiasaan untuk menjual berhitung itulah yang makanya di sini di koperasi yang nangani juga anak. Pagi itu sarapan kan dikirim oleh orang luar. Ini kan ribuan bungkus. Oh enggak, yang sarapan pagi. Kemudian jajanan itu sekian puluh item. Ya, ibu-ibu nyetorkan itu, kemudian diterima oleh anak, terus dijual oleh anak. Terus sore nanti setor kepada Seperti konsinyasi ya. iya, setor kepada ibu-ibu penjual masyarakat ini. Bukan ibu-ibu langsung jual ya Pak ya. Apa? Ibu-ibu ngantarin aja pakai ya. Iya, ngantar Buat saja. anak-anak ya. Iya, yang anak-anak. Di dalam rangka ya itu tadi untuk mengingat dulu pernah saya usaha, pernah menjual, pernah dan tahu di antara sekian nasi itu ada yang paling laris, ada yang santri nggak patek mau, kan santri tanpa disadari anak-anaknya tahu beda nggih ternyata nggih karep produk itu ternyata menentukan. Padahal santri kan kayak dipaksa toh. Kalau mereka nggak beli ya nggak sarapan kan. Tapi ternyata mereka juga memilih. Dan santri yang menangani itu tahu. Punya kalau ditanya nasinya siapa yang paling cepat habis? Oh, ibu itu. Ini kan pembelajaran yang menurut saya luar biasa. Dan menunya ya sama. Ya, menunya sama. Sama, misalkan hari ini misalkan nasi pecel ya pecel semua. Tapi beberapa orang rasanya beda. Anak tahu itu.
Jadi kalau pengen menyebarkan semangat entrepreneurnya ya mungkin ya mentalnya dulu, karakternya dulu yang dirubah, dan itu biasanya yang paling sulit. Monggo nanti biar diantar jalan karena waktunya kan terbatas. Mau saya panjenengan nginep di sini. Makan dulu atau selesai. KIH-nya berapa? KIH aja. Kapan-kapan ada ke sini menginap lagi. Oke, ada tempat menginap antik di sana. Oh. Ada ini ya. Kita bisa juga mengikuti pengajian ya Pak Kiai. Oh, boleh. Besok malam ada pengajian. Tuh, ibu-ibu, bapak-bapak ya paling orang 200 enggak banyak lah. Nggih, tetangga masyarakat. Di sana ada tempat menginapnya yang mungkin di Sumatera Barat nggak ada. Bukan karena baiknya, tapi yang penting kan diferensiasinya kan. Bedanya itu yang paling penting. Izin pakai nanya, tadi kan ada kerjasama sama BSI ya. Itu bentuknya ada di pembiayaan apa? Atau ini ada semacam aplikasi yang aplikasi. Ya misalnya pembayaran santri baru gini kan sudah menerima santri baru. Semua BSI semua gaji guru. Terus apalagi tabungan santri ya? Tabungan santri ya. Ya, semuanya SPP semua. Kalau pembiayaan ya itu tadi saya agak lebih hati-hati. Nggih. Ditawani sama BSI udah ayo membangun apa ngono. Gampang utangnya nyaurnya. Tapi selama ini masih bisa di-cover dengan pribadi. Dengan manajemen keuangan pesantren. Jadi belum butuh dana. Iya, dan belum perlu support. Padahal si BSI sudah ngasih lampu hijau kapan saja. Itu bantuan Timur Tengah sering menerima. Oh enggak pernah. Enggak. Iya, paling banyak Wandi. Jadi Ekonomi nah, itu dia. makanya pejabat kalau ke sini sungkan. Ya kan enggak tentu. Mereka kalau ngasih sumbangan sedikit malu. Kasih cuma banyak enggak punya duit. Diberikan kemandirian. Iya mandiri ya Kayaknya Bu tadi. ini tinggal promosiin aja. Ya ada itu dari koperasi itu kemarin ya. Kita UPUP dapat berapa guys? Nah, langsung diberikan alat ya. Dengan alat. Kita nggak minta ditawani, oke. Tapi kita minta janganlah. Tapi kalau ditawani, oke lah. Semangatnya untuk memberi kesempatan orang untuk berbuat baik, bukan menerima. Niatnya. Jadi penting tangan di atas itu tidak selalu menerima. Menerima pun semangatnya adalah memberi kesempatan orang untuk berbuat baik. Maka kalau misalnya ada informasi pembangunan ya informasi pembangunan. Bukan mohon sumbangan tidak itu kan jangan. Kan itu berkaitan dengan akidah itu, keyakinan gitu. Penggunaan narasinya. Ya narasi niatnya apa kan akadnya nggih kalau di bank kan tergantung akad. Iya. Tergantung akadnya. Jadi kalau anak-anak muda kita ini dari mana nih PK? Apa? SDM guru pesantren ini dari santri-santri kita. Dari luar juga. Enggak dari kita. Yang Dari kita semua ini ya. Iya. Ini yang tim-timnya ini. Iya, ini media ini S2 Mesir. Ya, seperti preman ya dia. Karena bergelut dengan media. Ini Gontor S2 ya, juga S2. Kita punya tenaga muda-muda yang siap dijak perang ini. Karena negerinya aman. Nggih, orang Sampai dalam perang hal lagi. kalau beride besar itu loh, semangat. Nggih. Izin juga Kiai terkait wakaf Kiai di Nggih. pesantren ini bagaimana manajemen pengelolaan wakafnya? Kita belum banyak menerima wakaf dari luar. Oh. Yang 10 hektar itu bukan wakaf atau dibeli semua. Kita beli. Allah. Kita beli semua. Dan beli itu bukan saya datang pada orangnya. Tapi orangnya selalu menawarkan. Saya hindari untuk datang ke rumah. Saya yakin kalau Allah sudah ada catatannya. Tinggal kita bersabar menunggu saja. Di depan masjid itu ada tanah yang kita butuhkan. Dan masjid nggak cukup. Saya nunggu 12 tahun agar orang itu menjual. Tidak pernah datang sekalipun. Tidak pernah.
Mungkin ada 60-70 sertifikat belum pernah saya datang ke rumahnya untuk pesantren ini membutuhkan, terus sampai minta harga berapa, tidak. Saya harus menunggu. Karena bagi saya keberhasilan membeli dan sabar itu lebih mahal sabarnya. Ini yang jalan Papingan Ini. kan baru 1 tahun. Baru 1 tahun ini. Ada ini sudah. Sudah beberapa tahun. Yang Terus kita itu masih punya orang gitu. punya orang. Waktu itu baru 1 tahun itu. Kita punya Inilah. yang jalan Papingan mobil itu. Dan dulu saya kasih jembatan, dibongkar oleh pemiliknya. Padahal dia kalau masuk sini lewat jalan saya mulai dari sana sampai sini. Allah. Bisa dibayangkan. Tapi sabar itu luar biasa. Terus nggak ada musuhnya sabar. Oh, lama-lama jual juga. Langsung kita beli. Kita beli. Nawar belinya. Enggak usah nawar-nawar lah. 1,2 atau berapa. Janjinya pajaknya sendiri. Akhirnya setelah kita nggak mau pajak dia. Oke. Sano pakai apa? Ke bank. Enggak, harus kontan. Ya bawa kardus ke sana. 1,2. 1,2 M itu sekarang ya? Ya enggak ya, 1 kardus saja. Duit 100.000 itu sekarang gitu. Bayang sekarang gitu. Kelipatan harganya luar biasa ya. Wah, yes. Tapi catatannya udah selesai ya Kiai. Nah, jadi kebahagiaan itu yang saya katakan Allah itu hadir. Itu yang membahagiakan, bukan karena pesantren tumbuh, tapi dalam setiap perkembangan Allah itu hadir. Ini yang penting, karena sama aja panjenengan juga akan mengalami, cuma nggak pernah niteni aja. Iya. Sehingga ketika ada musuh persoalan baru, kita bingung baru lagi. Iya betul. Padahal sekian ratus kali Allah sudah hadir di dalam urusan kita. Karena nggak kita titeni, akhirnya setiap ada persoalan baru, kita harus pakai semangat baru lagi, pusing lagi. Tapi kalau kita niten Allah sama dengan kemarin, Tuhan akan hadir. Itu yang namanya istiqomah di dalam Al-Quran. Istiqomah bukan istiqomah ibadah, tapi istiqomah keyakinan. Alladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi masa koyo apa ya yakin aja, enggak ada bondo yang lain. Mana andalan apa coba? Tentang wakaf tadi, pesantren ini kan kita beli. Insya Allah kita wakafkan semuanya. Anak-anak sudah kita buatkan rumah di luar sendiri. Jadi kita tinggal di rumah dinas. Jadi anak-anak sudah punya rumah sendiri. Nah ketika saya bilang seperti itu kepada keluarga, lu kok ya dilalah itu apa ya? Dilalah. Ujuk-ujuk tiba-tiba. Ya banyak yang jual anak coba. Sehingga anak-anak punya rumah semua di luar. Bagus-bagus. Nah, seperti itu Allah itu hadir. Makanya saya pamerkan itu bukan karena apa, karena nyata. Allah itu bukan sebuah teori, tapi nyata. Ketika saya menentukan itu, ada rumah yang bagus, tolong saya enaknya bayarnya. Pokoknya saya beli. Memang kemudian kita beli, akhirnya ya nggak saya enaknya, minta 1-2 bulan udah selesai. Tapi ya alhamdulillah dikasih selesai. Sehingga ini adalah amanat yang nanti, kenapa kok diwakafkan? Yang pertama untuk menyelamatkan anak-anak. Dan yang kedua agar anak terjamin. Karena tidak ada teori yang menjamin kehidupan kita kecuali mau menolong agama Allah. Jadi kalau anak-anak saya mau menolong agama Allah dengan menjadi seorang pengajar, terus melayani pencari ilmu, itu dalilnya sangat jelas dan tidak perlu ditafsiri. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, kamu akan dibantu. Tidak perlu teori ribet-ribet. Nah, ketika kita nggak bisa lagi membantu mereka, kita sudah meninggal, ya akhirnya Allah. Karena kita pernah ngalami seperti itu. Kita nggak punya modal apa-apa dengan punyai, ternyata
ditolong betul. Sehingga jadi seperti ini. Bukan hanya dalam urusan besar, urusan kecil-kecil. Allah aja. Urusan besar misalnya kalau urusan mobil ya rumah, mobil. Itu semuanya dihadirkan oleh Allah. Itu enggak kepikiran beli Alphard itu juga ini untuk apa? Enggak kepikiran. Tapi orang datang ini mobilnya sudah siap. Bayangkan. Kok Alphard toh? Pulpen itu loh. Sampai ada pengusaha datang hanya khusus ngentari pulpen. Loh, pulpen itu apa? Kata dia, nanti kalau ketemu pejabat, Pak Bupati, biar sampai rada gaya dikit. Wah, pulpen aja bikin. Ternyata ditanya betul dengan Bupati, kok jangan punya pulpen? Ya, terus saya tanya, kamu beli di mana Pak Bupati? Di Azerbaijan katanya. Berapa? 17 juta. Loh, pulpen saya baru tahu pulpen saya mahal. Itu ada datang orang khusus hanya ngantri pulpen. Bayangkan pulpen itu untuk apa sih? Sebegitunya Tuhan itu. Kalau kita mempercayai. Ngomong lagi tambah ngomong bisnis sih kok. Monggo Mas Bon. Monggo ulang kami kepada Belajar enggak ini. Pak Kiai rasanya ke posisi itu. Enggak. Kan kita tidak hanya menunggu. Lah, bukan menunggu. Yakin itu nanti diproses. Kadang-kadang kita itu kan mengandalkan aktivitas. Nanti Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kamu ke sana. Ketika yakin itu ada. cara menimbulkan keyakinan kadang-kadang yang sulit Pak Kiai dalam beraktivitas itu. Ada kewaswasan itu kadang-kadang Pak Kiai. Nah itu yang harus dilatih. Nah, itu Pak Kiai. Loh kita kan kita sudah berislam. Kita sudah beriman. Ya Tuhan dalilnya jelas. Ya, Dia bersama kamu. Aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada. Wa aqrabu min hablil warid. Dia lebih dekat ketimbang urat leher. Terus dia opo pakai teori yang mana lagi tentang Tuhan? Kenapa kalau urusan dengan Tuhan kita menjadi ragu? Sedangkan kita mengembangkan bisnis yang kadang nilainya 1 miliar, yakin lah. Ini yang paling penting gitu. Akidah ini yang paling penting. Udahlah kalau sudah dengan Tuhan jangan bertanya. Pokoknya aku percaya titik, satu kalimat. Kalau sudah seperti itu, Tuhan akan mengambil alih. Urusan-urusan kita akan dituntun menjadi lebih kreatif. Apa kreatif ini dilatih? Iya. Tapi yang membuat kita berkreatif ini Tuhan juga. Beruntung ya mungkin dari pilihan-pilihan kita. Tapi yang membuat beruntung itu siapa? Nyatanya orang yang bekerja sama usahanya, satunya enggak berhasil, satu berhasil. Iya. Tuhan. Cuma bahayanya ketika tidak model seperti itu, ketika kita berhasil, kita semakin jauh dari Tuhan. Menganggap kerja keras kita, kreativitas kita, usaha kita yang menentukan. Apa dia selalu sholat, tapi tidak dengan keyakinan. Apa dia bersyukur? Ya paling dalam lisannya, tapi tidak dengan hatinya. Nah kalau itu dilakukan kan kita menjadi paham gitu loh. Paham betapa beruntungnya saya ya. Tuhan begitu apresiasi terhadap seorang hamba seperti kita yang di dalam Indonesia atau Asia saja titik di dalam tata surya, apalagi kita ini bukan lagi debu tapi Tuhan tuh kok yang ngopeni banget. Ngopeni banget kita itu yang kita lupakan. Itu basis dari seluruh aktivitas. Sehingga aktivitas itu bukan ibadah pada Tuhan itu bukan sholat. Kalau jenengan ya ini pemkrop ibadahnya jangan terlalu lama. Nanti terus
Salate lama, zikirnya lama, jangan. Ya kerja nang ngene kantor iku. Wiritannya itu. Iya. Yang koperasi wiritannya jangan masjid, di kantor koperasi. Kerjanya ditanya di koperasi. Iya, itu Itu wiritannya. lapangan ibadahnya bagi ya. Ya situ ibadahnya. Jangan dibalik. Wah, aku gak pernah. Gak bisa beribadah aku. Terus ya, nak unsuk juga ya. Akhirnya melu toriko terus wiritannya berjam-jam, terlambat di kantor. Jangan. Nggak jadi. Kalau seperti kalau kiai sih, oke wiritannya di mihrabnya. Kalau jenengan ya di pekerjaan itu. Cuma diniati. Tapi yang sering tuh Kiai, kita ketika gagal tuh Kiai, kalau berhasil bisa kita nih pertolongan Tuhan. Kalau udah gagal kan Asik kan gagal. nah ini yang penting. Gagal asik. Akidah yang gagal nih lagi Kiai. Kegagalan nggak ada orang yang hebat tanpa diproses lah. Ya itu mah itu Nah. itu. Cuma nggak mau berhasil tapi nggak mau proses. Iya. Coba emas itu hanya mungkin 1 gram. Tapi materialnya satu trek. Terus batu. Tapi jangan lihat proses membuat emas. Iya. Dan jenengan mau jadi batu atau mau jadi emas? Betul sepuh ya Kiai. Keris itu hanya segini. Kan? Iya. Tapi proses penembakannya ya banyak. Berat. Nah, sebenarnya Allah ingin semua hambanya, masuk kita semua itu menjadi kekasihnya, menjadi walinya. Sebenarnya untuk menjadi emas yang kita bersih itu yang sulit ya. Angin semua. Yakin saja lah. Ya, yang bersih yang suci itu yang mencari payah aja Pak Kiai. Iman. Ya, yakin berarti iman. Kalau sudah tuhan, udah jangan bertanya-tanya. Ada pun yang mengadu kita ya Pak. Iya, terus kemudian misalnya ada takdirnya kan. Yang pertama iman Tuhan yang berkuasa. Yang kedua kita juga iman terhadap pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu kadang menyenangkan kita, kadang-kadang tidak. Tapi Tuhan kadang-kadang membungkus hikmah itu di balik sesuatu yang tidak menyenangkan. Lah rata-rata orang kalau tidak menyenangkan itu dilepeh, dibuang. Dengan cara curhat WA. Tapi orang yang ngerti itu akan telat. Mungkin itu yang terbaik ya Pak Kiai Ya. Pak Kiai tanya satu Pak Kiai, apakah takdir itu kita yang buat sendiri, apa benar itu Pak Kiai? Apakah Allah atau kita sendiri yang membuat takdir kita dalam hidup ini? Takdir sudah ditentukan Allah. Allah ya Pak Kiai. Takdir sudah ditentukan Allah. Ya. Kita punya ruang untuk melakukan sesuatu. Tapi tidak semua impian akan wujud. Tapi percayalah, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, Ya Pak Kiai. Allah tidak akan pernah keliru memberikan apresiasi. Apresiasi jangan jangan digambarkan duitnya banyak, mobilnya bagus. Orangnya sederhana, tapi dia paham tentang Tuhan. Mana yang lebih mahal? Ayo, Sambo itu celaka. Iya betul. Tapi mana orang yang lebih beruntung daripada ketika Tuhan-Tuhan yang lain dihilangkan dari dia, kemudian dia hanya punya satu Tuhan? Celaka atau beruntung dia? Ayo, orang kan bilang celaka ya, jadi jenderal bintang 2 langsung jadi pesakitan. Ketika dia jenderal bintang 2, Tuhannya banyak. Jabatannya, kekuasaannya, relasinya, hartanya, senjatanya, Tuhannya banyak. Dan dia hidupnya mengandalkan ini. Tidak pernah sekalipun menyebut nama Tuhan. Ingat saja enggak. Karena dia punya Tuhan yang lain. Ketika jatuh, Tuhannya dihilangkan oleh Tuhan. Dan seperti ini dia tinggal dengan satu aja. Beruntung atau sedih dia. Makanya belum tentu dia sedih. Karena ukurannya hanya Tuhan saja. Ini khas Sumatera Barat. Wah, aku tambah serius. Senang rasanya. Anu aja jalan-jalan Ustaz. Ya, Ustaz Mansur. Nggih. Nggih, jalan-jalan malah lihat-lihat.
Apa lama itu? rasanya ke sini. Biar kita dapat berkah. Karena musafir ya. Apa? Dah dulu. Dah dulu. Jalan-jalannya biar kuat. Iya. Nggih, dah dulu. Nggih. Bentar gini. Nggih, Kiai, bentar. mohon Pak Kiai agendakan juga jalan-jalan ke Sumbar nanti ya Pak Kiai. Oh, insya Allah. Kalau nanti tak mampir ya. Itu Rila dengan masjid guru-gurunya. apa itu di Sumbar itu yang? Masjid Raya Sumbar. Ikonik sekarang. Iya. Itu Pak Kiai. Nggih. Nggih, saya pernah sholat juga. Wow, Akbar. Nggih. Tahun berapa Pak Kiai itu waktu itu? Apa ya 3 tahun yang lalu. Oh iya betul. Di di mana itu ya? Di raya-raya itu? Masjid Raya. Bukan. Oh, Damas Raya. Ya, Damas Raya. Damas Raya. Pak Kiai ke Damas Raya Habis itu banyak dengan itu. Nur Khalidin atau dengan Kiai apa? Di pesantren pinggir jalan gitu. Oh ya siapa itu Pak Kiai? Siapa ya? Lupa saya. Aslinya di Pak Yainya aslinya di Pasuruan sini. Iya. Pak Kiai Khozin. Iya, kesini. Khozin. Iya, mungkin. Ya, Nggih. Khozin. Nggih. Iya, Ya insyaallah. Khozin. Nggih. Beliau ketua ISNU. Oh. Saya sekretarisnya Basul Masail. Oh, Alhamdulillah. Iya, Kiai. Nggih di Khazin. Iya Khozin. Itu Khozin. Ribuan itu kalau ini ya. Kiai. Nggih. Itu Jadi di pesantren dari bandara mampir dulu ke Masjid masjid, Raya ya. Ya. terus Pak Kiai turunnya kemarin ke Jambi atau ke Padang? Ya, hampir Bandara Padang dekat ya. itu. Padang. Padang ya. Hampir dekat. kemudian jajal masakan Padang di tempat aslinya ya. Lamun Mbak itu, Masya Iya. Allah. Kiai Khozin tuh Pak Kiai. Nggih, insyaallah.